Pemuda ini adalah mantan napi brutal yang baru saja keluar dari penjara. Malam itu, tiba-tiba dia ditabrak oleh seseorang dengan begitu brutal. Tak sampai di situ, pria ini juga menyuntikkan obat haram dalam dosis tinggi dan tanpa ampun langsung membakar kaki pemuda ini. 3 bulan kemudian, untungnya pemuda ini masih selamat dan dirawat mandiri oleh sahabatnya. Dan disinilah dia mulai mengumpulkan tekad untuk pulih kembali untuk mencari orang-orang yang terlibat dalam pengeroyokannya. Seperti apa aksi balas dendamnya? Bersama gua Ren, pastinya dari Sensasi Trends. Inilah dia, alur cerita film terbaru 2025, Yadang. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Seorang pemuda pecandu obat haram terlihat sedang mengamuk di kantor polisi dan tak ada satu orang polisi pun yang mampu mengendalikannya. 야, 이 새끼야! 너무 가만히 있지 못하냐, Hingga muncullah seorang pria bernama Kangsu Giono, hanya dengan bermodal 2 botol cola mampu menjinakkan si pecandu itu. Oke. Setelahnya Giono pun melakukan negosiasi dengan si pecandu. Sugiono menawarkan kebebasan pada si pecandu serta uang 160 juta won jika dia mau memberitahu dalang-dalang dari pengedaran obat haram di kota ini. 대가리 작업한 것까지 총 1억 6천. Dan karena tergiur dengan tawaran itu, si pecandu pun akhirnya setuju. 돈은 알아서 하시고. 오케이. Setelah sepakat, Giono pun langsung menemui teman lamanya yang bernama Chandra, yang merupakan seorang kurir obat haram yang sedang melakukan transaksi. Di sini Giono pun meminjam 2 kilo obat haram yang Chandra miliki. Dan bukan hanya itu, bahkan Giono juga mengajak Chandra untuk mengikuti misi penjebakannya. Awalnya Chandra tentu tidak mau, namun karena dia diancam akan dipenjarakan, akhirnya Chandra pun setuju. 알았고 원하는 게 뭔데? 이쁘게 착 학교본을 대가리 셋만 내리자. 알선, 판매, 유통. Keesokan harinya, mereka pun memulai operasi penjebakan itu. Chandra menyamar sebagai kurir dan mengantarkan paket obat haram pada si target. 물건 한번 맞죠? 들어가십시오. Ketika si target hendak pergi, tiba-tiba tanpa sengaja mobilnya menyenggol mobil seorang wanita cantik. Sang wanita pun meminta maaf, namun si target merasa curiga dengan situasi saat ini. 죄송합니다. 창문 한 번만 내려주시겠어요? 야, 잠깐만 내리지 마봐. Dan benar saja, ternyata wanita ini adalah polisi yang menyamar hingga keributan pun terjadi di sini. 뒤로 빨리 차 빼라고 이 새끼야. Tak ada satupun polisi yang mampu menghentikan mereka. Namun untungnya Giono segera datang dan inilah yang terjadi. 아직 한 발 남았다. 에이? 끼들이 나오란다고 나와. 이래야 나오지. Setelah mereka semua tertangkap, akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan penghargaan. Namun tidak bagi Giono, karena Giono bukanlah seorang polisi, melainkan seorang informan profesional yang sering menjadi jembatan antara pihak kepolisian dan pihak pecandu obat haram. 수고했다. Scene pun beralih flashback ke 3 tahun sebelumnya. Kali ini memperlihatkan Giono yang ternyata dulunya adalah seorang driver taksi online. Malam itu dia sedang mengantar seorang pria yang sedang teler. Pria itu pun memberikan Giono 2 botol minuman energi agar Giono tidak mengantuk. 자, 마셔. Namun setelah minum minuman itu, tiba-tiba Giono agak teler dan langsung digerebek pihak kepolisian. Ternyata Giono dijebak dan dijadikan tumbal penumpang itu. Dan akibatnya Giono pun dipenjara dengan alibi kasus obat haram. 현장 체포하는 거야. Kehidupan penjara yang keras benar-benar membuat Giono frustasi. Dan dia merasa bahwa dia sudah tidak memiliki masa depan lagi. Hingga suatu hari muncullah seorang jaksa bernama Gu Suneo. Dia merupakan jaksa berpangkat rendah yang prestasinya tak pernah meningkat. Setiap hari dia bekerja sampai stres karena harus menghadapi para pecandu obat haram yang jumlahnya sangat banyak seperti kecoa dan gak ada habisnya. Hingga suatu saat ketika sedang bekerja, tiba-tiba seekor kecoa muncul di meja kerjanya.
Siapa sangka dari sinilah Suneo pun mendapatkan inspirasi bahwa jika ingin menghabisi sekumpulan pecandu yang seperti sekumpulan kecoa, maka dia harus menghancurkan sarangnya. Untuk menemukan sarang kecoa, jaksa Suneo pun harus menyusupkan satu kecoa di antara para kecoa. Dan setelah melihat data-data yang dia punya, akhirnya terpilihlah Giono yang dirasa paling tepat untuk jadi kecoanya. 당실당한 것 같다. 준우는 음료수 먹었더니 그 뒤로 약쟁이 눈은 아니다. Giono pun langsung dites oleh Suneo. Dan siapa sangka Giono memiliki ingatan yang kuat sehingga dia sangat pantas untuk dijadikan seorang informan. 149852 김성님. 임마 이거 특기생이네요. Suneo pun lantas memberikan penawaran pada Giono, yaitu jika Giono mau menjadi telinga Suneo, maka Giono akan diberi kebebasan. Dan karena sudah nggak betah di penjara ini, akhirnya Giono pun langsung sepakat. 네가 아는 것도 내가 다 알아야 돼. 내가 네 형량 반으로 줄여줄게. Misi pertama Giono pun dimulai. Dia disuruh mencari informasi dari seorang penghuni penjara bernama Hengki, yang merupakan bos obat haram dan sering melakukan transaksi obat haram di dalam penjara. Giono pun mulai beraksi. Dia selalu bersikap brutal di penjara dan menghajar siapa saja yang mencoba mengganggu Hengki. Dan siapa sangka, aksi Giono ini pun lama-kelamaan mendapat perhatian dari Hengki, hingga akhirnya Giono pun diangkat jadi anggota Hengki. Semenjak saat itulah, Giono pun sering mendengar percakapan-percakapan Hengki dengan customernya dan melaporkan semua itu kepada jaksa Suneo. 고생 많았다. 고생했어. 연락. Berkat informasi dari Giono, akhirnya Suneo pun berhasil mengatur suatu penggerebekan. Setelah penggerebekan itu sukses dijalankan, akhirnya Suneo pun mendapat penghargaan, bahkan kini dia sudah naik jabatan. Suneo pun lantas senang dengan semua ini. Bahkan kini dia sudah menganggap Giono seperti saudaranya sendiri. 이제부터 편하게 형이라고 불러. Kembali ke masa kini, kali ini memperlihatkan penangkapan seorang artis muda bernama Jinny karena obat haram. Malam itu Jinny pun diinterogasi oleh kepala polisi anti obat haram bernama Jae dengan begitu tegas, sampai Jinny pun nangis-nangis. Jae yang paham bahwa Jinny adalah korban mencoba membuat penawaran, yaitu Jinny akan dibebaskan asalkan dia mau memberitahu dari mana dia mendapatkan obat haram itu. 그 약 누구한테 받았어? 그냥 있는 대로만 얘기하면 그냥 집에 돌려보내. Sementara itu di tempat lain, terlihat Suneo yang sedang merayakan kenaikan jabatannya bersama Giono. Di sini sebagai hadiah, Giono pun memberikan informasi baru yaitu mengenai obat haram biru yang akhir-akhir ini sedang beredar di pasaran. 100% 뽕. 얘요. 블루라고 500g이나 갖고 다니다가 대가리가 잡혔네? Bukan hanya itu, Giono juga memberitahu pada Suneo bahwa bandar dari obat haram ini adalah orang yang bernama Tom. Yang ternyata Tom juga orang yang memberikan obat haram ini pada artis muda Korea tadi, yaitu Jinny. Diketahui selain bandar, Tom juga adalah seorang preman yang kala itu mendatangi seorang wanita untuk meminta jatah preman. Dan diketahui wanita ini bernama Nami yang merupakan penyelundup obat haram dari Korea Utara. 정확히 4kg 500이다. 그게 크게 합시다. Ketika selesai melakukan transaksi, ternyata Tom sudah dibuntuti oleh polisi, yang mana polisi itu ternyata Jae. 뒤로부터 뒤로. Namun di tengah pengejaran ini, tiba-tiba saja Giono datang dan mengacau. 빨리 빠져나가. 내가 책임질 테니까. 잔말 말고 지금 남동역으로 가. 빨리. Giono pun memandu Tom seolah dia berada di pihak Tom. Dan ujung-ujungnya Tom digiring ke kantor kejaksaan dan ditangkap oleh jaksa Suneo. 맞네. 사건을 날로 따먹으려고 씨. Di dalam mobil Tom pun diinterogasi dan diancam akan dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Namun seperti biasa, Suneo kembali menawarkan sebuah kesepakatan pada Tom agar dia bisa menangkap bandar yang jauh lebih besar. 내가 마음만 먹으면 뭐 15년까지. 아니면 우리 사적으로 대화를 좀 해볼까요? Di sisi lain, polisi Jae juga mendapat telepon dari Jinny yang mengatakan bahwa nanti malam akan diadakan pesta obat haram yang diadakan oleh anak calon presiden bernama Johan.
Dan ternyata nama Johan juga adalah nama yang disebutkan oleh Tom ketika diinterogasi tadi. Singkatnya Giono dan Suneo pun pergi ke hotel itu. Dan benar saja ternyata di sana sudah ada Johan, anak calon presiden yang sedang teler bersama teman-temannya termasuk Ginny. Giono pun merekam semua ini dengan kamera tersembunyi di kacamatanya. Dan penangkapan ini tentu saja akan melambungkan nama Jaksa Suneo. 여기 대가리구나. 위 출연 한번 해야지. 그지? 니네 뭐냐? Sementara itu, polisi Jae yang datangnya belakangan cuma bisa nyengor karena lagi-lagi dia kecolongan. 우리도 먹고 살아야 될 거 아니야. 아, 씨발 매번 왜 이러는 건데? Untuk sementara, Johan pun ditahan di kantor Suneo. Sementara itu, ternyata ayah dari Johan sudah mengirim pengacara terbaik di Korea untuk bertemu dengan Jaksa Suneo. Di sini pengacara pun menawarkan sebuah jaringan yang besar kepada Suneo. Dan karena tawaran ini begitu menggiurkan, melebihi penghargaan, akhirnya Suneo pun menerima tawaran ini dan melepaskan Johan. 위로 올라가고 싶죠. 더 좋아지실 거고. Setelah kesepakatan itu, Suneo pun merekrut Tom si preman untuk merebut kembali rekaman penggerebekan yang ada di tangan Giono. Hal itu perlu dilakukan supaya Suneo bisa menghapus barang bukti dari tangan Giono. 이 사람이가 큰일 날 소리 하고 있어. 이씨. Tak butuh waktu lama, Tom pun langsung bergerak bersama anak buahnya untuk merebut paksa rekaman itu dengan cara yang mengerikan. 그러다 밑에 애들이 해주는 거 아니야? Tak puas dengan ini, Tom juga menyuntikkan obat haram dosis tinggi kepada Giono. 니 내 얼굴 다시 보면 죽인다 했지. 순서가 빨리 왔다. 잉? 오지 마세요. Setelah mendapatkan kacamata itu, bukannya langsung pergi. Tom malah membakar kaki Giono tanpa ampun. Semenjak saat itu, Suneo pun menjadi bagian dari ayahnya Johan yang merupakan calon presiden. Bahkan secara terang-terangan, kini Suneo masuk menjadi anggota simsesnya ayahnya Johan. Sementara itu polisi Jae tiba-tiba ditangkap kejaksaan atas tuduhan penyuapan atas pembebasan artis Ginny. 3 bulan kemudian, terlihat Giono yang masih hidup karena dirawat oleh sahabat lamanya yaitu Chandra. Sayangnya, akibat pemberian obat haram dosis tinggi saat itu, kini Giono berubah menjadi pecandu yang sering lupa diri. 한짝대기만. 씨발 뭐 그러면 뭐 약 끊는 게 쉬운 줄 알았어? 한짝대기야. Namun berkat tekad yang kuat dan haus akan niat balas dendam, akhirnya perlahan Giono pun mulai bangkit. Sementara itu di pengadilan sendiri, terlihat Jae yang berhasil memenangkan sidang banding dan dinyatakan tidak bersalah. Dan dia pun disambut hangat oleh anak dan istrinya. Namun baru selesai sidang, Jae pun dihampiri oleh utusan anak buah calon presiden saingannya ayahnya Johan yang ingin mencari informasi supaya bisa mengalahkan ayahnya Johan. Tapi di sini Jae menolak untuk ikut campur karena dia hanya ingin hidup bahagia bersama keluarganya. 그날 얘기 좀 하시죠. 죄송합니다. Sementara itu Ginny sang artis karena karirnya hancur, kini dia pun berubah menjadi informan yang saat ini sedang bergerak untuk menjebak targetnya. Namun tiba-tiba saja waktu itu Giono pun datang menjumpainya. Setelah mendapatkan Ginny, Giono lantas menjumpai Jae yang sedang berada di warkop. Melihat Giono ada di sana, Jae pun langsung emosi dan menghajar Giono. Karena Jae mengira bahwa Giono adalah orang yang menjebaknya hingga dia masuk penjara. 염태서 때 야당지 시킨 거 다 아니라고! 너랑 나 우리 둘 다 같이 나간 거라고! Namun untungnya Ginny segera datang hingga mereka pun berhenti berbaku hantam. 오영사님. Mereka pun berkumpul di suatu room clubbing. Dan di sini Giono pun menunjukkan kakinya yang pernah terbakar sebagai bukti bahwa mereka bertiga memiliki nasib yang sama. 염태수가 내 다리에 약을 꽂아줍니다. Dan setelah berdiskusi panjang kali lebar sama dengan luas, akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama guna membalaskan dendam mereka. 동기는 확실히 좋네. 그 새끼 잡고 싶죠.
나는 그 새끼가 너무 보고 싶어요. Di sini Giono pun menjelaskan situasi saat ini, yang mana ternyata kini Tom sudah tumbuh menjadi bandar besar. Bahkan saking besarnya, seorang Nami sang bandar Korea Utara pun kini benar-benar tunduk menjadi kacungnya si Tom. 전에 김학남이가 도결을 염태수가 꿰차고 앉은 거야. Setelah mengetahui situasi dan kondisi saat ini, Giono dan Jae pun berencana ingin merebut kembali rekaman video yang dulu dirampas oleh Tom. Karena bagaimanapun juga, rekaman itu adalah barang bukti yang kuat. 그 새끼 마약을 우리가 중간에서 가로채 기어 나오겠지. Sementara Jinny bertugas menyiapkan jebakan untuk Johan si anak capres, yang diketahui akan mengadakan party obat haram dalam waktu dekat ini. Dan Jinny diminta untuk merekam kegiatan pesta nanti guna menambah barang bukti. 그날 조은이 약 지르는 거 내가 찍어올게. 조은이 여는 파티가 있어요. Keesokan harinya, Giono dan Jae pun pergi menjumpai Nami di kediamannya. Di sini mereka pun mengajak Nami untuk bekerja sama, tapi Nami sama sekali tidak mau. Namun setelah mengetahui bahwa target mereka adalah Tom, Nami yang ternyata menyimpan dendam kesumat pada sikap sombong Tom, akhirnya memutuskan untuk mau ikut bekerja sama dengan mereka. 한국에서 넘어오는 북한산 불러주기 넘어가는 라인만 알려줘. Nami pun lantas menceritakan skema penyelundupan obat haram milik Tom, yang mana ternyata supir penyelundup obat haram itu sering sekali mampir di warung janda. 그러면 야마모토 화라차가 일본에서 우리 인천 주정동 초입에 쫙 쏘는데 딱 한 번 멈춥니다. Dan momen itulah yang bisa Giono dan Jae manfaatkan jika ingin merebut obat haram milik Tom, agar bisa memancing kemunculan si Tom. Tanpa buang waktu, Giono dan Jae pun langsung menuju warung janda itu. Dan ketika melihat si supir sudah masuk ke warung janda tersebut bersama tangan kanannya Tom, Giono dan Jae pun langsung menjalankan aksinya. 방이나 봐요. 10분 내로 나와. Namun tanpa diduga, ternyata Tom juga datang ke warung janda itu karena janda memang menggoda. Dan hal itu ternyata membuat Jae nggak kuat menahan emosi hingga akhirnya dia bergerak sendiri. 존나 반가운 새끼. Melihat kekacauan ini, diam-diam Tom pun pergi melarikan diri. Namun tanpa sengaja, dia malah bertemu dengan Giono hingga akhirnya baku hantam pun terjadi di sini. Akhirnya Tom pun berhasil mereka tangkap. Dan di sini akhirnya mereka pun dapat dengan mudah merebut kembali rekaman hotel itu dari tangan si Tom. Dan setelahnya Tom pun dibawa ke kantor polisi. 말가래 현행범으로 긴급 체포. 다해서 5kg야. Sementara itu di tempat lain, terlihat Jinny yang sudah masuk ke dalam pesta yang diadakan oleh Johan. Sambil menahan teler, diam-diam Jinny pun sukses merekam semua kejadian di pesta haram itu. Kembali ke Giono yang merasa senang karena sejauh ini rencananya lancar. Dan di sini Giono pun bertanya pada Tom, apakah benar Jaksa Suneo adalah dalang dari semua ini? Dan inilah jawaban dari si Tom. 야당 새끼가 검사랑 붙어 무시. Di sisi lain, tanpa diduga, salah satu anak buah Jae ternyata adalah mata-mata Jaksa Suneo. Dia melaporkan tentang penangkapan Tom yang dilakukan berkat kerjasama antara Jae, Giono, dan juga Jinny. Sehingga kini Suneo pun paham bahwa ada orang yang ingin balas dendam. 이강수랑 같이 야당 작업을 한 것 같아요. 를 달고 들어왔습니다. 피나에서 좀 찾아봤더니 Tanpa pikir panjang, Suneo pun langsung menelpon Johan dan memperingatkan bahwa Jinny adalah seorang mata-mata. Namun sayangnya, Jinny sudah berhasil kabur duluan dibawa oleh Chandra. Setelah sukses dengan aksinya, Jae pun video callan dengan Jinny yang sedang berada di mobil bersama Chandra untuk memberitahu bahwa misi mereka sukses besar. Namun, baru saja menyatakan kesuksesannya, tiba-tiba 그만하면 나도. sejatinya di sini Jinny masih hidup. Namun setelah mengambil handphone Jinny yang berisi rekaman pesta obat haram, orang yang diutus Johan ini pun langsung menghabisi Jinny. Jae dan Giono pun segera datang ke lokasi, namun sayangnya mereka sudah terlambat. Mereka pun sempat putus asa karena selain kehilangan teman, mereka juga kehilangan bukti pesta obat haram. Sebab Jae berkata
bahwa jika rekaman hotel saja tidak akan cukup untuk menjebloskan Johan ke dalam penjara. Giono pun sempat ingin menyerah, namun Jae tak ingin jika Jinny dan Chandra meninggal sia-sia. 진짜 해당지 제대로 한번 해보자고. 돈 있으면 더 끊어놓자. 구검사 엮어서. Setelahnya Giono pun mengirimkan rekaman hotel pada Jaksa Suneo guna memancing kemunculannya. Hingga akhirnya mereka pun bertemu. Dan disinilah Giono pun mengikrarkan pertempuran dengan Jaksa Suneo. 우리 다음에 볼 때는 지옥에서 봅시다. 어떤 개 지랄을 떨지. Keesokan harinya, Giono pun kembali menjumpai Nami. Di sini Giono meminta bantuan Nami mencarikan tiket pesawat untuk kabur ke Tiongkok karena sebentar lagi Jae akan memberikan rekaman hotel itu pada lawan capresnya, ayahnya Johan. 중국 가는 배 하나만 띄워줘. 나머지 하나는 옥황상제가. 돈이랑 배나 준비해. 그리고 구검사 작업하고 한국 뜰라고. Namun sayangnya, di sini Nami malah berkhianat dan melaporkan rencana Giono dan Jae itu kepada Jaksa Suneo. 사님 좀 도와드리고 제가 눈도장 좀 찍으려고요. 이강수 공문이 바짝 붙어가 가고 있는데. Dan alhasil, Jae pun berhasil dicegat saat itu juga. Jae pun berhasil ditangkap, namun ternyata rekaman yang ada di tangan Jae hanyalah rekaman kopian karena yang asli ada di tangan Giono. 피 영상을 참 많이 만들으셨네요, 오 형사님. 싹다 뿌리려고 절로 만들었습니다. Karena kondisi terancam, akhirnya Suneo pun memutuskan untuk mengkhianati keluarga Johan. Dia menyuruh seorang reporter untuk menyebarluaskan video kopian Johan ketika di hotel. Maka dengan begitu, orang-orang pun akan berpikir bahwa Suneo lah orang yang membongkar kebusukan Johan. 부관이 부장검사 측에 배당한 것으로 알려지고 있습니다. Setelahnya Suneo pun kembali menjumpai Jae untuk menanyakan keberadaan Giono. Karena Jae menolak memberitahu, akhirnya Suneo pun mengancam akan menghabisi keluarga Jae hingga akhirnya mau tak mau Jae pun terpaksa memberitahu keberadaan Giono. 확실하죠? Setelah mengetahui keberadaan Giono, tanpa pikir panjang, Tom dan anak buahnya pun langsung dikirim untuk menangkap Giono. 여기에서 이강수를 찾아. 데리고 올 필요 없어. Sementara itu di tempat lain, karena tuntutan publik pada dirinya, akhirnya Johan pun dipaksa untuk cek urin dadakan. Namun ketika dicek, anehnya semua hasil labnya mengatakan bahwa Johan negatif obat haram. Ternyata diam-diam Johan telah menukar urinnya dengan urin orang lain. Dan semua ini adalah rencana busuk dari Jaksa Suneo. Dan di sini Johan pun sangat berterima kasih atas kelicikan dan kejeniusan Jaksa Suneo. 구검사님 진짜 대단하시다, 진짜. Tak lama kemudian, para pejabat pun datang menjumpai Jaksa Suneo dan juga Johan. Mereka memberikan selamat pada Johan dan Suneo karena sejauh ini elektabilitas ayahnya Johan ternyata sangat unggul dalam pemilihan presiden mendatang. Mereka pun segera menyetel TV di tempat itu untuk menyaksikan debat presiden yang diikuti oleh ayahnya Johan. Namun di tengah debat itu, tiba-tiba ada seorang reporter yang menanyakan mengenai kebenaran siaran live YouTube channel yang menyiarkan percakapan Johan dan Jaksa Suneo sejak beberapa menit lalu. Ya, ternyata sedari tadi kegiatan dan percakapan Johan dan Suneo disiarkan live oleh seseorang secara diam-diam. Maka dengan begitu, siaran live ini pun akhirnya menjadi barang bukti yang sangat kuat karena disaksikan jutaan pasang mata secara langsung. 마약 반응은 음성. 우리 계장님. Dan adapun orang yang menyiarkan siaran live ini tak lain dan tak bukan adalah Giono. Hal itu kontan saja membuat para pejabat dan Suneo menjadi panik. Namun semua itu sudah terlambat. Mungkin sebagian besar kalian ada yang bertanya, bukannya tadi Tom sudah diutus untuk menangkap Giono? Lalu gimana nasibnya si Tom? Nah, gua terangin ya. Ternyata ketika Tom menemui mobilnya Giono, ternyata di dalamnya Giono nggak ada. Malahan di sana ada Nami dan anak buahnya yang langsung menghabisi si Tom. Usut punya usut, ternyata pengkhianatan Nami hanyalah pura-pura. Semua itu sudah direncanakan oleh Giono supaya bisa dengan mudah menghabisi si Tom dengan mengecoh Suneo. 구검사한테 이강수 넘겨주겠다고.
Begitu juga dengan penangkapan Jae. Sejatinya, Jae memang sengaja mudah ditangkap karena Giono tahu bahwa pasti Tsuneo akan melakukan negosiasi dengan Jae. Dan di saat negosiasi itulah, Jae pun memberikan hadiah sebuah korek api pada Tsuneo yang tanpa Tsuneo sadari, di dalam korek api itu ada sebuah mikrofon yang bisa menangkap semua suara percakapan Tsuneo. Tsuneo yang menyadari itu pun akhirnya pergi berlari menjumpai Giono. Dan di atas gedung inilah akhirnya mereka pun berduel. Akibat kejadian ini, keesokan harinya, ayahnya Johan pun sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari rakyat dan dilempari pakai telur. Sementara itu, Johan yang ternyata jiwanya tertekan hebat, terlihat mulai frustasi dan menjadi wong gemblung. Dia menganggap dirinya adalah Superman hingga ketika ingin ditangkap oleh Jae, tiba-tiba... Di sisi lain, jaksa Tsuneo yang tadi malam pinggangnya kepletot pun tetap tidak bisa lari dari hukum dan langsung diseret pihak berwajib. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Giono yang melakukan transaksi dengan Nami. Tanpa dia sadari bahwa semua itu adalah jebakan dari Jae. Hingga ketika Giono ingin pergi, tiba-tiba... Akhirnya Giono pun mengajak Jae untuk membagi dua hasil transaksi obat haram ini sebagai wujud persahabatan. Di sini Jae pun setuju dengan hal itu. Tapi bohong. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Wih, capek banget guys. 2 jam gue nonton film ini buat bikinin alur cerita film buat kalian loh guys. Aduh, kalau kalian gak komen-komen atau nyapa gue di kolom komentar sih kebangetan banget sih. Apalagi gak ngasih like. Terlalu teman-teman. Baiklah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gue. And then, sepertinya sampai di sini dulu aja video kita kali ini guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, sudah ngasih like, subscribe, dan nyapa-nyapa gue lewat komentar. Gue doain kalian banyak rezeki, panjang umur, dan bulan ini dapat uang 3 miliar, amin. Masih bersama gue Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Seperti biasa, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.